Kamu bangun pagi ini, ada kasur, ada atap, ada makanan di kulkas, dan kamu mungkin merasa biasa-biasa saja. Tapi 10.000 tahun yang lalu, ada seseorang yang bangun di tempat tidur terbaik yang bisa didapat manusia saat itu, makan makanan paling langka yang pernah ada, dan dikelilingi oleh orang-orang yang melakukan apapun yang dia minta. Dia adalah orang paling kaya di zamannya, dan hidupnya, menurut standar apapun yang kamu gunakan hari ini, akan terasa seperti mimpi buruk. Ini bukan soal apakah kekayaan itu relatif. Ini soal apa yang sebenarnya dibeli oleh kekayaan, dan apa yang tidak bisa dibelinya, bahkan oleh orang paling berkuasa di muka bumi sekalipun. Mari kita mulai dari tempat tidur, karena kalau kamu ingin tahu seberapa kaya seseorang di masa lalu, mulailah dari tempat mereka tidur. Di Mesir kuno, sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi, Firaun tidur di atas ranjang kayu yang diukir dengan rumit, kadang dilapisi emas, dengan kaki berbentuk kaki singa. Itu adalah puncak kemewahan yang bisa dibayangkan manusia saat itu. Tidak ada kasur pegas, tidak ada busa memori foam. Yang ada adalah anyaman tali atau kulit binatang yang direntangkan di atas rangka kayu. Dan Firaun yang paling kuat di seluruh peradaban manusia tidur di atasnya, dengan bantal berupa sandaran kayu keras yang diletakkan di bawah leher. Bukan karena mereka tidak tahu cara nyaman, tapi karena itu adalah nyaman. Untuk ukuran saat itu, kamu tidak bisa membeli sesuatu yang belum ditemukan. Sekarang naik ke meja makan, karena disinilah kesenjangan antara kaya purba dan kaya modern paling terasa. Di Roma kuno, sekitar abad pertama Masehi, menjadi kaya berarti bisa makan daging setiap hari. Itu saja sudah membedakan kamu dari 90% populasi yang hidup dari roti, kacang, dan sayuran rebus. Orang kaya Roma makan garum, saus fermentasi dari ikan yang dibiarkan membusuk berbulan-bulan di bawah sinar matahari. Baunya luar biasa menyengat, tapi harganya setara emas. Itu adalah simbol status tertinggi di meja makan. Mereka juga makan flamingo, lidah burung, dan rahim babi yang baru melahirkan. Bukan karena rasanya luar biasa, tapi karena kelangkaannya yang membuat orang lain tidak bisa mendapatkannya. Kekayaan di meja makan bukan soal enak. Kekayaan adalah soal eksklusivitas. Tapi ada satu hal yang tidak dimiliki bahkan oleh orang paling kaya di Roma, gula pasir. Gula rafinasi seperti yang kita kenal baru tersebar luas di Eropa sekitar abad ke-17. Sebelum itu, manisan paling mahal yang bisa didapat adalah madu, dan itu pun langka dan mahal. Kaisar Roma tidak pernah makan coklat, tidak pernah minum kopi, tidak pernah mencicipi es krim, atau teh, atau cabai, atau tomat. Semua itu belum ada di dunia mereka. Bukan karena mereka tidak mampu membayarnya, tapi karena tidak ada yang bisa dijual. Dan ini berlaku untuk hampir semua yang kita anggap remeh hari ini. Sabun yang berbusa, kaca jendela yang bening, sendok garpu yang tidak berkarat, pakaian yang tidak gatal di kulit. Orang kaya di zaman purba mengenakan linen halus dan sutra, tapi tidak ada kain katun yang lembut seperti kaos polos yang kamu pakai sekarang. Tidak ada pewarna yang tahan lama. Pakaian paling mahal pun memudar dalam hitungan bulan dan dicuci dengan urin yang difermentasi, karena amonianya membantu mengangkat kotoran. Bahkan pakaian raja berbau kalau kamu cukup dekat. Sekarang kita bicara soal kesehatan, dan ini adalah bagian yang paling brutal. Karena kalau kamu sakit di zaman purba, benar-benar sakit, tidak ada jumlah kekayaan di dunia yang bisa menyelamatkanmu. Raja Inggris Henry VIII adalah salah satu manusia paling berkuasa yang pernah hidup. Tapi ketika dia terluka di kakinya, lukanya tidak sembuh selama bertahun-tahun. Dia hidup dengan borok terbuka yang mengeluarkan nanah, bau busuk yang tidak bisa disembunyikan, bahkan di balik pakaian kerajaan. Dokter terbaiknya hanya bisa menawarkan salep herbal dan doa. Infeksi bakteri sederhana yang hari ini sembuh dengan antibiotik dalam 3 hari membunuh raja, kaisar, dan bangsawan sepanjang sejarah. Tidak pandang bulu, tidak peduli berapa banyak emas yang kamu punya. Di Eropa abad pertengahan, bahkan di istana raja, angka kematian anak di bawah 5 tahun mencapai 30-50%. Artinya, 1 dari 2 anak raja pun bisa mati sebelum sempat belajar berjalan. Alexander Agung, penakluk terbesar yang pernah ada,
penguasa wilayah dari Yunani sampai India, meninggal di usia 32 tahun. Kemungkinan besar karena demam tifoid atau keracunan alkohol yang memperburuk infeksi. Penyakit yang hari ini bisa ditangani di puskesmas terdekat. Kekayaan bisa membeli makanan lebih baik dan sedikit lebih aman, tapi tidak bisa membeli penisilin yang belum ditemukan. Dan jangan lupakan gigi. Dokter gigi modern baru benar-benar ada dalam bentuk yang kita kenal sekitar abad ke-19. Sebelum itu, sakit gigi ditangani dengan cara mencabutnya, tanpa anestesi, dengan tang besi, oleh tukang cukur yang juga merangkap sebagai dokter. Catatan sejarah menunjukkan bahwa hampir semua mumi Mesir kuno, termasuk mumi dari kalangan bangsawan dan keluarga kerajaan, memiliki kerusakan gigi yang parah. Firaun yang memerintah ribuan orang, yang memiliki istana dari batu, yang dikenang sebagai dewa di bumi, hidup dengan nyeri gigi kronis yang tidak pernah bisa disembuhkan setiap hari, selama bertahun-tahun, sampai mati. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling jarang dibicarakan. Bukan makanan, bukan kesehatan, tapi kebosanan. Apa yang dilakukan orang kaya di zaman purba ketika mereka tidak melakukan apa-apa? Di Mesir, Yunani, Roma, hiburan paling mewah yang tersedia adalah pertunjukan langsung, gladiator, teater, musik, tari. Tapi kamu tidak bisa menghidupkannya kapanpun kamu mau. Tidak ada tombol play, tidak ada layar, tidak ada buku yang bisa dibeli di toko, karena buku ditulis tangan satu persatu dan harganya lebih mahal dari rumah. Malam hari adalah kegelapan total. Lilin dan lampu minyak memberikan cahaya yang redup, berkedip, dan berbau asap. Seorang bangsawan Romawi yang kaya raya, di rumahnya yang megah, pada malam hari, pada dasarnya duduk dalam ruangan yang gelap dan berasap, menunggu fajar. Tidak ada musik yang bisa diputar, tidak ada cerita yang bisa dipanggil kapanpun. Hanya kegelapan, suara api, dan waktu yang berjalan lambat. Ini bukan detail kecil, ini adalah realitas dari 12 jam setiap malam, selama seluruh hidupnya. Dan kalau kamu berpikir perjalanan bisa menjadi pelarian, pikirkan lagi, orang kaya di zaman purba memang bisa bepergian lebih jauh dari orang biasa, tapi lebih jauh masih berarti berminggu-minggu di atas punggung kuda, atau kapal kayu yang bergoyang di lautan terbuka, tanpa toilet, tanpa kasur, tanpa makanan yang tidak berbau. Perjalanan dari Roma ke Mesir memakan waktu sekitar 3 minggu lewat laut, kalau cuaca bagus. Kalau tidak, kamu bisa terdampar berbulan-bulan, atau tenggelam. Tidak ada peta yang akurat, tidak ada jadwal yang pasti. Bahkan orang paling kaya di dunia tidak bisa memesan tiket pulang. Tapi ada satu hal yang benar-benar membedakan orang kaya di zaman purba. Satu hal yang masih berlaku sampai hari ini. Bukan apa yang mereka miliki, tapi siapa yang melayani mereka. Di hampir semua peradaban besar, Mesir, Roma, Yunani, Cina, Mesopotamia, kekayaan sejati diukur dari jumlah manusia yang bekerja untukmu. Orang kaya di Romawi kuno bisa memiliki ratusan budak. Ada yang mengurus rambut, ada yang menyiapkan makanan, ada yang membacakan buku keras-keras karena tuannya malas membaca sendiri. Ada budak yang tugasnya hanya mengingatkan nama orang yang ditemui tuannya di jalan, berbisik di telinganya. Itu Markus, pedagang dari pelabuhan. Ini bukan kemewahan yang bisa kamu beli dengan uang hari ini. Bukan karena mahal, tapi karena sistemnya tidak ada lagi dan tidak seharusnya ada. Kekayaan di zaman purba, pada intinya, adalah kekuasaan atas manusia lain, dan itu adalah harga yang dibayar oleh orang-orang yang tidak punya pilihan untuk tidak membayarnya. Jadi seperti apa rasanya jadi orang kaya di zaman purba? Tidur di kasur keras terbaik yang pernah ada, makan makanan paling langka yang tidak selalu enak, mengenakan pakaian mewah yang tetap gatal dan berbau setelah beberapa hari, hidup dalam istana yang gelap dan berasap setelah matahari terbenam, memiliki dokter yang tidak bisa menyembuhkan infeksi ringan, menanggung nyeri gigi yang tidak pernah benar-benar pergi, dan mati relatif muda, dengan lebih banyak privilege daripada 99% populasi dunia, tapi dengan harapan hidup yang tidak jauh berbeda dari orang biasa di eranya. Kekayaan di zaman purba bisa membeli status, kekuasaan, dan rasa aman yang relatif, tapi tidak bisa membeli antibiotik, tidak bisa membeli listrik,
Tidak bisa membeli anestesi saat kamu harus dioperasi. Tidak bisa membeli 1 malam tanpa nyeri yang dibiarkan membusuk karena tidak ada ilmu untuk menyembuhkannya. Ada satu gagasan yang sering muncul dalam diskusi tentang kemajuan manusia, bahwa rata-rata orang yang hidup hari ini, bahkan di negara berkembang sekalipun, memiliki kualitas hidup fisik yang secara objektif lebih baik dari raja-raja Eropa abad pertengahan. Bukan lebih bahagia, tentu saja. Itu pertanyaan lain, tapi secara fisik, lebih sehat, lebih lama hidup, lebih bebas dari rasa sakit yang tidak bisa disembuhkan. Orang paling kaya di zaman purba hidup di puncak dunia mereka. Mereka mendapatkan semua yang bisa diberikan oleh peradaban mereka. Dan semua itu, hari ini, tidak cukup untuk membuat kamu mau bertukar tempat dengan mereka. Setidaknya tidak setelah kamu tahu bahwa sakit gigi yang kamu tunda ke dokter minggu lalu bisa saja membunuhmu kalau kamu lahir di waktu yang salah.